Suatu sukacita, suatu kemegahan saya di dalam Kristus jika boleh berdiri untuk melayani walaupun dengan keadaan yang seperti sekarang ini yang saya rasakan. Sukacita itu sepertinya kalau mau dirangkai dengan kata-kata seperti sesuatu yang ingin pop up gitu, keluar dari dalam pikiran, dari dalam hati. Wah, ternyata saya bisa juga ya sampai ke tempat ini. Wah, saya ternyata bisa juga ya. Karena pikiran-pikiran saya kemarin itu bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa tidak saya melayani? Tapi ya puji Tuhan. Dan saya juga melihat sidang jemaat dengan penuh perjuangan, wajah yang penuh sukacita untuk sampai ke tempat ini. Saya yakin penuh perjuangan dan juga perlu pemilihan. Dan saya juga yakin bahwa pilihan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan tidaklah salah. Karena kita memilih tempat di mana lebih baik katanya, bukan katanya ya. Dan memang demikian, berada 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Namun juga bagi Tuhan 1000 hari bagi kita bisa berubah 1 hari bagi Tuhan. Begitu juga kebalikannya. Tapi demi semua itu ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk hari ini kalau seizin Tuhan saya men-sharingkan atau membagikan kita renungan dalam kita masuk ke dalam doa penyembahan nanti sebentar. Adalah sesi ketiga dari judul Newborn _2 The Way of Salvation. Lahir baru, jalan keselamatan. Ini adalah sesi yang ketiga. Dan kalau diizinkan, ya memang ini menjadi sesi yang terakhir. Karena kemarin bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai yang pertama, mengapa Nikodemus ini dia bukan bertanya sebenarnya, memberikan penyataan kepada Tuhan, lalu Tuhan juga menjawab dia itu dengan penyataan. Tapi penyataan, dijawab dengan penyataan itu kadang-kadang nggak nyambung. Apa yang dikatakan oleh si A, dijawab oleh si B, kalau sama-sama penyataan, itu biasanya nggak nyambung. Dan itulah yang terjadi dari Nikodemus ini. Ya, kalau kita yang sudah kemarin mengikuti bulan yang lalu itu, bahwa di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-5, mungkin bisa ditampilkan ya, karena seizin Tuhan juga saya single fighter ini, puji Tuhan juga. Dan ini juga yang meluapkan kegembiraan saya. Saya akan membaca untuk kita, jemaat boleh membaca di dalam hati atau boleh juga membaca. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa ditampilkan ayat 2-nya ya. Tolong ayat 2-nya. Ia datang, ia ini Nikodemus pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini bukan pertanyaan, tapi penyataan ya. Penyataan dari Nikodemus seperti yang kita sudah pelajari beberapa saat yang lalu, bahwa dia berkata kepada Yesus dengan memanggil dia Rabi. Rabi kita juga sudah tahu itu guru. Jadi seorang rabi pada zaman Israel itu kalau memanggil rabi yang lain berarti dia juga rabi, berarti dia juga guru. Dan untuk menjadi rabi atau menjadi guru itu mereka harus melewati paling tidak 4 tahapan yang menjadi keharusan. Seperti kita di sini di Indonesia kalau belajar itu kan ada 9 ya, 9 kalau saya tidak salah ya, 9 tahun belajar itu yang diharuskan. Nah, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi terutama, itu mereka diharuskan dalam 4 pokok, diharuskan belajar itu untuk Taurat, semuanya. Ya, nanti kalau ditanya, oh ada kok enggak? Ya itu tergantung berarti mereka yang mau belajar atau tidak.
Tapi kalau pemerintah di dalam kita di Indonesia kan itu keharusan belajar itu harus 9 tahun. Nanti terlepas dari seorang itu dia mau belajar atau tidak, ya itu berarti urusannya dia. Tapi kalau itu diharuskan, berarti dia harus. Dan itu juga yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Mereka belajar itu dari yang sesi pertama atau dari level yang pertama itu mereka belajar itu namanya Mikra, lalu Misnah, lalu Talmud. Nah di dalam Talmud ini nanti mereka itu usia sekitar 13 sampai 20 tahun itu. Di situ mereka nanti disaring di Talmud itu. Kalau mereka berprestasi, maka mereka nanti akan diusulkan, dinaikkan ke perguruan tinggi. Anggaplah ini Talmud ini seperti kita di Indonesia itu SMA. Jadi setelah tamat SMA, kalau dia memang mempunyai kita bilang kepintaran tertentu di bidang itu, maka nanti dia akan bersekolah nanti di IT, dia sekolah nanti mungkin di komunikasi, dia sekolah nanti di kedokteran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang terjadi pada orang Yahudi. Yesus pun melakukan itu. Makanya kenapa ada di dalam Alkitab, Yesus itu pada usia 12 tahun, itu dia bertanya jawab kepada dengan orang-orang ahli Taurat. Tidak mungkin seorang Yesus anaknya, memang dia lahir dari Roh Kudus. Tapi, nah ini yang kita belajar ini. Tapi ingat, Roh Kudus dia tidak membuat kita itu pasif. Artinya kita hanya duduk di rumah, kita hanya berdoa saja, kita hanya melakukan penyembahan, lalu apa yang kita minta itu datang tanpa ada usaha. Itu Roh Kudus tidak bisa begitu. Roh Kudus itu adalah roh yang aktif. Dia mau, kita minta, kita juga melakukan usaha. Jadi demikian pun Yesus. Jadi kalau ada orang bilang Yesus dengan murid-muridnya itu enggak belajar, enggak bahkan berteologi. Ini teologi ini, kalau zaman dulu mereka itu, ya. Jadi itu namanya Beit Midrash itu, ada di sini Beit itu berarti rumah, itu tempat itu mereka belajar itu di situ. Itu mereka teologi di situ. Belajar semua tentang hukum Taurat dari A sampai Z itu. Yang kemarin saya sudah sebutkan, ini saya hanya review saja supaya enak kita masuknya nanti. Nah setelah mereka berhasil nanti di dalam Talmud itu, dan mereka ternyata wah jago ini, dia pintar hukum Taurat, dia hafal ini, dia juga taat dalam beribadah, naikkan dia ke Midrash, naikkan dia ke kekhususannya. Nah kenapa juga Tuhan Yesus di dalam Alkitab dia muncul setelah usia 30 tahun. Nah di dalam Midrash itu dia harus sekolah beberapa tahun dan magang. Kalau sekarang anak-anak SMA tamat S1 4 tahun. S2 sekitar 3 tahun. Udah 7 tahun. Ya. Ditambah nanti lagi S3-nya. Jadi bisa kurang lebih 10 tahun, sama dengan ini. Makanya kenapa Yesus dia mengajarnya itu pada usia 30 tahun. Karena itu dia mengikuti proses, karena dia mengikuti tradisi Yahudi. Bisa saja kenapa dia tidak muncul 20 tahun kalau dia memang Roh Kudus kan. Bisa saja kenapa dia umur 12 tahun itu dia mengajar aja. Tidak bisa seperti itu. Karena ada adat istiadat daripada orang Yahudi yang mengharuskan mereka belajar dalam 4 level itu. Jadi supaya pikiran kita itu jelas bahwa Yesus pun melakukan pembelajaran. Dalam kita melakukan pekerjaan kita juga harus belajar. Harus belajar. Jadi jangan tanamkan di pikiran kita bahwa kalau kita menjadi hamba Tuhan itu ya seadanya sajalah. Jangan. Kasihan. Kalau dunia saja menuntut seseorang supaya berhasil, anak-anak kita, bahkan kita sendiri, kita sekolahkan tinggi-tinggi untuk apa? Untuk menjamin mereka supaya mereka nanti bisa expert, bisa ahli di bidangnya. Bisa mereka nanti kehidupannya itu nyaman. Lalu bagaimana dalam mempersiapkan kehidupan kekal yang kita ajarkan? Kalau kita tidak berusaha seperti yang di dalam firman-Nya, kita harus memberikan hati kita sepenuh hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu segenap akal budi berarti itu segenap pengetahuannya kita yang ada pada kita. Tidak boleh setengah-setengah. Memang kadar level, minta maaf, memang levelnya itu kadang-kadang ya masing-masing orang beda ya. Tapi dalam
perbedaan itu orang tersebut harus dia sudah berusaha. Harus berusaha semampunya dia. Nggak bisa kita juga samakan, oh levelnya saya begini, kau juga harus sama. Nggak juga. Jadi yang berkesempatan untuk sekolah, melakukan sekolah, ya silakan. Yang tidak berkesempatan sekolah, ya silakan belajar otodidak. Jadi nanti bisa berjalan beriringan. Yang otodidak juga bisa menyampaikan dengan baik, yang sekolah juga bisa menyampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang dia pelajari. Nah itu yang dimaksud dengan yang saya katakan, kita tidak boleh setengah-setengah. Ya, jadi jangan salah pengertian, wah kalau begitu harus sekolah, kalau menjadi, enggak juga. Yang penting kita berusaha, agar nanti tidak kelihatan bahwa yang sekolah mengecilkan yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah memandang yang sekolah kadang-kadang, apa itu teologi, sesat itu. Jangan. Masing-masing punya, bukankah anggota tubuh itu kan kita ada yang tangan, ada yang kaki. Ya kaki jalan, tangan memegang. Seperti begitu juga halnya. Yang penting bahwa kita itu berusaha dengan kemampuannya kita. Ya, ya inilah sidang jemaat. Mohon maaf ya, saya minta izin minum dulu ya. Haleluya. Ya, kita kembali kepada Omniko ini yang menjadi permasalahan kita. Jadi Omniko itu di dalam yang kita baca tadi, dalam ayatnya yang kedua itu, dia datang itu malam-malam hari. Kenapa dia datang malam-malam hari? Ya karena dia malu, karena dia takut, karena dia juga segan kepada teman-temannya ya. Itu kadang-kadang begitu. Orang yang sekolah itu kadang-kadang memang begitu, tapi tidak semua. Kadang-kadang begitu. Mereka kalau sudah punya pemahaman itu begini. Kadang-kadang kukuh begitu. Karena memang apa yang mereka pelajari itu menjadi pengetahuan mereka. Sama saja seperti schooler ya, atau apa yang di luar rohani ya. Kalau mereka misalnya doktor, profesor dalam bidang ini, mereka akan pegang betul itu pengajaran mereka. Bahkan yang terkenal dari kita itu dulu kita pernah belajar ya, mungkin yang kalau zaman-zaman saya mungkin atau di atas zaman saya, itu kan kita punya nenek moyang berasal dari itu ya. Siapa yang setuju ya? Nenek moyang kita aja ya, teori Darwin ya. Udah nggak ada sekarang kayaknya itu. Oh itu kan dia pegang betul itu. Karena apa? Pengetahuannya. Nah demikian juga sama, orang berteologi itu kadang-kadang begitu. Tapi ya tidak semua juga. Nah ini yang terjadi. Dia tahu di dalam pasal, kami tahu bahwa engkau itu datang sebagai guru. Bukan hanya datang sebagai guru, tapi juga diutus oleh Allah. Dia tahu, kenapa mau sembunyi-sembunyi? Ini bukan yang terjadi sama kita juga. Kita kadang itu sudah tahu berapa puluh tahun kita duduk di sini. Tapi kadang itu kita mengeraskan hati kalau kita itu sedang dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita maunya datang itu sembunyi-sembunyi. Gengsi dong. Saya kan sudah lama terima ini. Tapi ternyata itu sesuatu yang tidak benar. Bayangkan Bapak Ibu, hukum Taurat yang mereka pegang itu oleh orang Yahudi, itu sudah berapa ribu tahun di perjanjian lama. Bagaimana mereka enggak, harus bersikukuh, harus mempertahankan. Bahkan kalau kita yang membaca firman Tuhan, sampai mati pun Yesus Kristus ini mereka sahkan. Baru beberapa hari mereka elu-elukan, Yesus Raja kami, Yesus Raja Salem, naik keledai yang muda, terus dihamparkan daun-daun palem. Beberapa hari kemudian, enggak hitungan minggu, enggak hitungan bulan, beberapa hari kemudian, mereka tangkap dia, mereka siksa dia, bahkan disalibkan sampai mati. Itu orang Yahudi. Karena apa? Mereka pegang itu, mereka punya pengajaran. Karena Yesus yang mereka tahu, penebus juru selamat itu mereka tahu itu datangnya, mungkin sidang jemaat sudah tahu ya, datang sebagai apa? Dia harus datang sebagai raja. Ini Yesus lahir di keluarga miskin. Dia tidak ada prajuritnya. Begitu dia lahir, kok tidak seperti kitab Yesaya, tidak seperti Yeremia bilang. Dia nanti akan membuat suasana tenang. Dia nanti akan memerdekakan orang Yahudi atau orang Israel ini dari penjajahan. Tapi buktinya apa? Yesus ini kok malah cuma jalan ke sana, jalan ke sini. Kita ini masih dijajah oleh Romawi ya pada saat itu ya.
Penjajahan itu yang terjadi itu oleh orang Romawi kepada orang-orang Yahudi, orang Israel pada saat itu. Tidak ada. Nah itulah mengapa. Salah satu nanti ada bagian itu sendiri ya, saya cuman sedikit menyentuh saja bagiannya itu. Itu sebabnya mengapa Yesus itu disalibkan. Sebenarnya bukan karena kebenarannya. Karena ini pun sudah Nikodemus ini dan orang-orang yang lain, ahli-ahli Taurat lain sudah tahu bahwa dia itu sebagai guru dan datang dari Allah. Cuman itulah yang mereka pegang. Jadi ini bukan hanya orang sekolah, orang yang tidak sekolah pun kadang-kadang juga keras kepala, kepala batu orang bilang. Datang firman Tuhan, tidak, saya dulu-dulu kok sudah dibilang begitu kok. Tapi yang dulu-dulu itu betul enggak sebenarnya seperti firman Tuhan? Jangan seperti Nikodemus, sudah jadi guru memang dia, udah jadi rabi dia malah. Bahkan dia juga masuk di dalam kelompok itu Sanhedrin juga. Tapi ya itulah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat coba. Kalau orang misalnya begini, misalnya ya, kayak Pak Yafet ya. Pak Yafet itu kalau kerja di kantor luar biasa Pak. Tidak ada orang yang bekerja cepat, akurat, detail dan benar seperti Bapak. Kalau orang sudah kasih keluar pujian itu berarti Pak Yafet ini sudah paling top udah paling hebat sudah. Tapi itulah yang terjadi. Mereka tahu, hanya sekedar tahu. Tapi tidak mau mengakuinya secara terang-terangan. Malah datangnya malam-malam. Nah, kita pun seperti itu juga. Berapa lama lagi mau duduk di sini? Berapa lama lagi kalau dihitung kita itu dari segi waktu, kita ini sudah semua jadi pengajar. Sudah semua layak berdiri di sini. Udah semua itu kita pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya berharap saya memberikan ini. Saya juga ditegur oleh firman Tuhan, saya juga dikuatkan, saya disemangatkan, saya berada di sini pun juga ini karena firman Tuhan. Dan saya tidak mau menyimpan firman Tuhan ini sendiri, karena jikalau saya tidak memberitakannya, saya dituntut oleh Tuhan. Saya dituntut oleh firman, dan saya bersalah kalau saya tidak mengatakannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Makanya saya katakan, jangan kira jadi orang Kristen itu gampang. Saya seperti yang pernah saya saksikan, ada teman ya, dia mau jadi orang Kristen. Setelah sekian lama kami berdebat terus sampai ya akhirnya dia bilang, saya mau jadi orang Kristen. Saya bilang apa sama dia? Jangan. Jadi orang Kristen itu susah. Loh, kenapa bilang susah? Kan ini saya bilang bagaimana enggak susah. Kalau jadi orang Kristen itu harus sanggup menderita. Jadi orang Kristen itu harus tekun beribadah. Jadi orang Kristen itu harus taat dalam perintah Tuhan. Dan jadi orang Kristen itu mementingkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Coba ditampilkan kalau saya tidak salah 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 ya. 1 Korintus 10. Ya ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti semua ya, selain makan, selain minum, lain semua, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus yang dilakukan oleh orang Kristen, saya bilang. Ayat ini harus jadi kita pegang. Jangan kita ke gereja, baru kita anggap itu, oh ini untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan di luar sana? Karena waktu kita lebih banyak di luar sana. Mudah untuk kita mengatakan bahwa, oh saya ini setia Tuhan, saya ini ingin menyediakan waktu, begitu berdiri di sini, luar biasa urapan yang berapi-api. Tapi di mana kesetiaannya kita di dalam jika menjadi orang Kristen dituntut untuk setia beribadah.
setia dalam jam-jam ibadah. Seperti yang saya katakan di awal, kita datang ibadah ini tidak percuma karena rahasia ibadah kita ini sangat besar dan berguna dalam segala hal. Jasmani memang berguna, tapi terbatas. Kalau kita mengatakan di atas mimbar ini bahwa kita bilang, saya berusaha dengan semaksimal saya akan datang beribadah. Tapi kalau kita datang hanya beribadah pas pada waktu kita pelayanan saja, dan waktu tidak kita pelayanan, kita tidak datang ibadah. Di mana kekristenan, kesetiaan, dan ketaatan itu? Saya sedang tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi saya sedang bercermin untuk diri saya. Dengan keadaan begini pun, maaf ya, saya tetap datang. Apakah nanti kita setelah segala sesuatunya yang begitu berat bagi kehidupan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin kekayaan kita, mungkin juga ya jabatan kita, mungkin keluarga kita, baru kita berseru, Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku kan sudah setia, aku kan sudah datang beribadah, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah memberikan perpuluhan. Kenapa hidupku seperti ini? Itulah yang mengapa saya katakan jadi orang Kristen itu susah. Harus menderita. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Setelah kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah, dengan kita menjadi orang Kristen ini sekarang, maka kita itu akan menghargai kekristenan kita. Kita tidak akan dengan gampangnya diombang-ambingkan, oh begini. Tidak, saya sudah jadi orang Kristen. Oh jangan, kamu ini saja, enggak usah ibadah. Ini kan kita lagi mau meeting, ini lagi pertemuan besar. Tidak, saya sudah jadi orang Kristen. Itu kalau kita punya mindset, pikiran kita bahwa jadi orang Kristen itu tidak mudah. Begitu kita jadi orang Kristen, maka kita tidak gampang sekali untuk melepaskan. Apalagi untuk harta, apalagi untuk kesehatan. Nanti akan akibatnya sangat bahaya sekali sidang jemaat. Kita akan menganggap bahwa kalau doa kita tidak dijawab, untuk apa saya jadi orang Kristen? Banyak di luar sana, ini fakta. Saya sudah berdoa sekian lama, tidak sembuh-sembuh saya. Tidak sehat saya. Saya sudah berdoa sekian lama, kok ekonomi saya enggak membaik. Jangan-jangan jadi kita seperti Nikodemus ini. Kita sedang sembunyi. Kita tahu bahwa kebenaran menjadi orang Kristen itu menderita pada awalnya. Kita harus tahu itu. Kita harus tahu. Tidak ada satupun jaminan yang di dalam Alkitab bilang bahwa menjadi orang Kristen pasti engkau akan diberkati selamanya, hidupmu akan senang. Tidak ada. Awalnya kita akan menderita. Nanti, nah itu. Waktu Bapak Gembala mengatakan kepada kita hari Minggu kemarin, suatu saat pekerjaannya kita itu akan diuji. Entahkah itu dari rumput kering, jerami, kayu, perak, atau emas. Diuji masing-masing kita. Jadi silakan saja kalau saya mau katakan, silakan saja sidang jemaat melakukan hal-hal yang saudara suka lakukan, enggak apa-apa. Saya juga melakukan apa yang saya suka, apa yang saya yakini di dalam Alkitab. Seperti yang Yosua katakan, bangsa Israel, kalau kalian mau mengikuti Allah yang kita sembah itu, Allah yang sudah mengeluarkan kita dari Mesir dengan tangannya yang kuat, maka sembahlah dia. Tetapi aku tidak akan sedikit pun keluar daripada perintah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yosua. Kita tahu Yosua ini hanya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia memilih itu, tapi dia membiarkan, terserah kalian bisa memilih. Dan kita pun sudah melihat kan Tuhan kita. Ya. Lalu sekarang kita kembali. Saya tidak bawa itu ya, minta maaf lagi ya. Tabernakel ini
itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Dari pintu gerbang, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pintu keselamatan. Mezbah korban bakaran, Tuhan Yesus Kristus juru selamat dunia. Lalu bejana pembasuhan, Tuhan Yesus Kristus sebagai pembaru hidup. Sampai kepada pintu kemah, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan kita sekarang akan berbicara mengenai Roh Kudus. Bisakah kita mengenal Tuhan di pintu gerbang tanpa Roh Kudus? Bisakah kita tanpa Roh Kudus mengenal satu-satunya juru selamat dunia? Dan bisakah kita ini dibaharui hidup kita, dibaptis tanpa Roh Kudus? Memang kalau urutannya, kalau kita mau lihat pintu gerbang paling pertama memang. Lalu mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, dan pintu kemah. Itu yang melambangkan Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Memang dia kalau mau dihitung ya, tapi saya tidak sarankan. 1, 2, 3, 4. Roh Kudus itu level yang keempat. Jadi kalau melihat dari gambar itu, dilihat dari level, berarti kita harus kenal Tuhan dulu. Lalu kita harus mengaku dosa, lalu kita harus bertobat, baru dapat Roh Kudus. Itu kalau melihat dari situ. Tapi bisakah kita mengenal Tuhan? Bisakah kita datang secara pribadi, sedang nyaman, sedang kaya, sedang sehat, sedang di jabatan tinggi, sedang senang-senang dengan teman, tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kita, lalu kita datang untuk beribadah. Hal kecil saja, datang beribadah saja. Bisakah seperti itu? Beberapa saat lagi kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus ya. Hari Pentakosta kalau tidak salah tanggal 29 ya. 29 Mei ini kalau tidak salah ya. Nah, kita akan belajar. Coba tolong Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini nanti masuk Tritunggal, tapi saya tidak membahas ke sana. Kita fokus kepada Roh Allah. Lalu Kejadian 2 ayat 7, apa yang membuat manusia itu nanti bisa menjadi hidup seperti kita ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, menghembuskan nafas itu. Nah, kalau kita belajar di dalam bahasa aslinya ya, jangan kita bingung ya. Alkitab ini yang kita pegang ini, ini bahasa asing. Bahasa aslinya itu ada 3 bahasa Alkitab ditulis. Tidak bisa dipungkiri. Bangsa Israel dulu pertama yang menerima Taurat, bukan kita. Jadi bahasa aslinya itu ada 3, Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Kalau ini bahasa asing, bahasa Inggris bahasa asing. Seluruh bahasa yang kecuali 3 yang saya sebutkan tadi itu adalah bahasa yang asing. Jangan kita mengatakan bahwa bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik itu yang asing. Justru kita punya bahasa ini yang asing. Karena Alkitab pertama kali tidak begini dan tidak ditulis dalam bahasa ini. Aslinya ya 3 bahasa itu. Nah, supaya kita mengerti. Nah, dalam bahasa aslinya Ibrani itu ruah, Yunaninya pneuma. Nah, itu bisa diartikan nafas, angin, atau roh Allah. Itu kan tadi ada nafas hidup. Nah, berarti itu roh Allah. Roh Allah tadi sudah jelas, ada juga yang berupa angin. Itu yang jelas. Itu kalau di PL orang sering bilang, itu kan kalau PL itu berarti tidak ada Roh Kudusnya. Itu kan roh Allah. Oke. Sekarang coba di Yesaya 63 ayat 10. Kita akan lihat, apakah memang benar di PL perjanjian lama maksud saya ya, perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus. Nah, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini seruan Yesaya, permohonan kepada Yesaya bahwa bangsa Israel itu setelah dibuang di Babel dan juga Asyur selama 70 tahun itu, ini seruannya ini. Karena mereka itu mendukakan Roh Kudus. Jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus, karena firman bilang siapa yang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunannya.
Tidak ada pengampunannya lagi. Nah, kita mau belajar Roh Kudus itu seperti apa. Kita akan lompat saja ya. Jadi karena waktu yang tidak ini. Dari penyataan Nikodemus bahwa dia tahu bahwa Yesus ini rabi, dia tahu bahwa tanda-tanda yang Yesus lakukan itu tuh kalau bukan dari Allah berarti tidak bisa dilakukan. Artinya begini, bahwa Nikodemus ini dia hanya melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, membuat air putih menjadi anggur, ya. Itu mujizat pertama dan yang terbesar itu ya. Lalu orang buta, orang lumpuh, orang kusta, bahkan sampai orang mati dia hidupkan. Dia punya fokus pandangan hanya kepada mujizat-mujizat itu saja. Memang tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Tapi Yesus mau itu bukan itu. Coba tampilkan yang tadi Yohanes yang 3 tadi. Ayatnya yang kelima saja. Ya. Ini. Yesus mau kasih tahu Nikodemus ini, jangan kau perhatikan mujizat yang aku buat itu memang tanda besar, tapi itu tidak menyelamatkan. Itu maksudnya Yesus, kenapa tidak nyambung ini? Nikodemus ini dia sudah seperti saya kasih ilustrasi tadi Pak Yafet, dia sudah puji-puji nih Yesus. Kok Yesus tidak bilang, wah biasa saja, kan biasa begitu. Biasa saja saya itu. Ya, saya itu kecil itu loh bagi saya. Biasa kan begitu. Tapi Yesus tidak begitu. Bukan itu Nikodemus yang aku maksudkan. Karena apa yang aku lakukan mujizat yang terbesar itu tidak menyelamatkan jiwamu. Itu tidak dapat membuat engkau masuk melihat kerajaan surga Nikodemus. Tetapi yang dapat membuat engkau melihat masuk dalam kerajaan surga, ya ini air dan roh. Air itu yang melambangkan firman, roh yang dimaksudkan itulah roh Allah. Roh Allah itu apa kalau bagi kita sekarang yang dikirim oleh Tuhan Yesus? Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur seperti pujian yang tadi kita nyanyikan itu. Itu. Tidak salah memang kalau kita mau dengan, lihat ke sana, ada KKR penyembuhan, ayo rame-rame kita ke sana. Sekarang coba kalau saya mau tanya, kalau Anda misalnya disembuhkan di situ, apa Anda yakin dengan kesembuhan itu Anda selamat? Enggak, itu fenomena. Orang kan biasanya kita ini rame, di sana kuasa penyembuhan, ada itu pendeta di sana. Begitu dia kipas tangannya begini kayak film, roboh semua orang. Astaga. Dengan Anda roboh di situ lalu menggelepar-gelepar begini, apa Anda yakin itu masuk surga? Apa Anda yakin itu Roh Kudus? Karena firman bilang Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang tenang. Tidak ada Roh Kudus. Kau bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu begitu-begitu lalu pakai roknya naik, apa yang terjadi? Saya tidak anti dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu membuat kita itu bisa menguasai diri kita. Apa sebabnya? Saya katakan begitu. Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus pasti akan bisa membuat kita menguasai diri, bukan lupa diri. Ada kemarin juga yang kapan hari itu saya, mohon maaf saya tidak berani untuk menyebutkan. Waktu dalam doa kepenuhan itu, itu meja-meja semua, kursi-kursi itu patah-patah. Baru saya juga ya pernah ke sekolah sana, itu ada yang merayap. Saya bilang, ya Tuhan, benarkah Roh Kudus seperti ini kah? Kalau Roh Kudus seperti itu, di mana keteraturannya? Ya. Tetapi buah roh, nah ini buah roh. Buah roh ini, roh siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus.
Apa buahnya? Kasih, bisa mengasihi. Bukankah orang yang bisa mengasihi itu, dia orang yang baik hati, dia orang yang tenang. Lalu ada sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai kepada ayatnya 23, penguasaan diri. Itu Roh Kudus. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita bisa menguasai diri kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Paling hanya menangis. Tapi kalau sidang jemaat lihat Roh Kudus sampai begini, sampai pukul-pukul meja, tendang sana, pukul sana. Tanda tanya di dalam pikiran saudara, itu Roh Kudus atau bukan? Bagaimana mau menguasai diri kalau begitu caranya? Nah, untuk melakukan ya PDP sering ya, PDP Ki Hadi, temanya selalu kasih. Ternyata untuk melakukan kasih itu, kita juga dulu harus terlebih dahulu harus ada Roh Kudusnya. Itu yang pertama. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa kita mengasihi. Tidak bisa. Bagaimana kalau kita mau mengasihi tidak digerakkan sama Roh Kudus? Karena dibilang di situ. Coba kembali ayat 22. Ini on fire, ini betul-betul ini ya. 22. Tetapi buah roh. Jadi kalau ada Roh Kudus, baru kita bisa melakukan kasih. Tidak bisa ada kasih dulu baru ada Roh Kudusnya. Tidak bisa. Bagaimana kita ini yang Alkitab bilang, sedari kecil manusia itu sudah jahat pikirannya. Sedari kecil. Coba, kalau anak kecil, anak bayi begitu ya. Anak bayi. Siapa yang ngajarin mereka waktu kecil itu kalau ada temannya atau apa yang masih kecil itu, dia ambil mainan tiba-tiba langsung dia pukul. Adakah orang tua, anaknya masih kecil belum bisa jalan? Tuh. Terus, nak nanti kau pukul ya temanmu. Saya kira tidak ada. Tapi anak itu bisa pukul temannya. Itu artinya di dalam mereka, diri mereka, karena adanya dosa warisan dari Adam itu, sehingga dia melakukan pemukulan itu. Alkitab tidak mungkin salah. Karena Alkitab bilang begitu. Sedari kecil manusia itu sudah mempunyai kejahatan di dalam hatinya. Jadi tanpa Roh Kudus, orang gak akan bisa melakukan 9 buah roh ini. Tidak bisa. Dia harus punya Roh Kudus dulu. Dia harus punya Roh Kudus dulu. Lalu Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. Tetapi penghibur. Nah ini ya penghibur kan. Yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kita. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ajaran yang Yesus ajarkan. Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu Roh Kudus nanti yang akan mengajarkannya kepada kita. Saya pun berdiri di sini ini mohon bahwa Roh Kudus yang akan memimpin saya sampai saya bisa berbicara ini bukan dari diri saya, tapi dari Roh Kudus. Itu pentingnya Roh Kudus. Kalau kita tidak punya, tidak bisa kita. Tidak bisa mengajar. Jangan harap. Mungkin bisa mengajar. Tapi yang kita ajarkan bukan ajaran dari Allah. Bukan ajaran dari Alkitab. Sedikit saya mau bersaksi. Rupanya mungkin tidak diizinkan ini ya. Sedikit. Kalaupun bisa. Saya, jikalau ingin mau menonjolkan apa yang ada di dalam pribadi saya, apa yang ada dialami. Lebih dari 3 kali, saya pernah melihat tubuh saya sendiri di bawah sedangkan entahlah apa itu. Saya bisa melihat, saya lagi tidur, saya ada satu lagi duduk, dua lagi tidur. Lalu ada lagi kejadian saya pergi dalam tidur itu entahlah kemana itu. Tapi di dalam situ saya, ini sudah lama ya, tapi di dalam situ saya dibawa ke satu tempat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada di situ tidak ada apapun yang menyiksa sebenarnya. Sidang jemaat boleh mungkin berpikir bahwa kalau kita misalnya tersesat di padang gurun yang panas sekali, nggak ada air, lalu kita harus jalan telanjang kaki. Apa yang kita rasakan? Penderitaan kan? Nggak ada yang menyiksa. Tapi kita menderita karena keadaan itu. Lalu tidak berapa lama dibawa ke tempat satu, nyaman sekali. Nyaman.
Sampai saya bilang, saya tidak mau pulang lah. Di sini aja lah, saya bilang. Belum mengerti saya. Di sini aja lah. Oh, tidak bisa. Kamu di sini hanya untuk melihat saja. Belum waktumu. Saya kalau mau mengikuti itu, saya ceritakan secara detail. Saya yakin sidang jemaat itu pasti akan datang menganggap bahwa saya ini, wah, luar biasa, ternyata dia sudah di bawah. Nah, tidak boleh begitu. Itu sesuatu hal untuk pribadi kita, tidak boleh dikonsumsi untuk umum. Jadi saya kadang itu tertawa kalau ada pengajar-pengajar di luar sana bilang, oh saya dibawa ke sini, saya bilang dalam hati, ya Tuhan, Engkau juga pernah menyatakan itu lebih dari itu. Tapi itu bukan, itu kalau aku keluarkan berarti akunya ini nanti yang menjadi dewa. Berarti aku ini nanti yang akan dianggap orang suci. Sedangkan kita tadi yang kita baca di dalam 1 Korintus, apapun segala sesuatu yang kita lakukan itu harus memuliakan nama Tuhan. Anggaplah itu adalah pengalaman pribadi kita bahwa kau saat ini akan dipakai oleh Tuhan. Apa buktinya? Itu buktinya. Kau sudah melihat bahwa ketidaknyamanan yang sangat-sangat sekali, lalu kenyamanan yang sangat-sangat sekali, itu nanti kau akan dapatkan kalau kau melakukan ini dan melakukan itu. Itu yang harus kita bilang. Jangan kita sepertinya memproklamirkan bahwa kita sudah ke sana, kita sudah pergi, enggak, no. Saya kalau mau cerita secara detail itu, wah banyak kejadian itu. Tapi itu untuk pengalaman pribadi saya aja. Gak perlu orang lain tahu. Supaya saya kuat di dalam melayani Tuhan. Bahwa ada reward. Walaupun saya menderita, walaupun saya sakit, walaupun mungkin kesuksesan tidak begitu datang kepada saya, walaupun mungkin apa yang saya mau minta tidak diberikan, tapi saya tahu bahwa Tuhan saya nanti setelah saya melayani Dia dengan apa yang ada pada saya sekarang ini, bahwa Dia akan mengangkat saya, memberikan saya mahkota, dan akan memberikan saya perasaan seperti yang saat itu saya rasakan. Itu gunanya Roh Kudus. Dia mengajarkan kepada kita, tapi bukan memproyeksikan atau memprioritaskan kita ini, saya ini sudah, enggak. Makanya saya katakan tadi, kita bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah untuk diri kita. Oh kalau saya mau bermegah untuk diri kita, saya ini paling pintar bicara. Kalau saya mau katakan, paling pintar cerita, tanya istri saya ini. Kalau saya cerita itu dia sampai menganga begini. Ya. Tapi ya itulah. Kalau saya mau ceritakan kepada jemaat, saya yakin juga, waduh Pak Elvis. Tapi no, jauhkan itu. Tidak, itu bukan milik saya. Tuhan hanya membuat saya itu punya pengalaman pribadi akan hal itu. Lalu kisah Rasul 1 ayat 8, coba. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus kita ada, kita gampang untuk bersaksi sidang jemaat. Gampang. Ayo coba. Bapak-bapak, ibu-ibu. Berapa kita sudah memenangkan jiwa? Berapa kita sudah bawa jiwa kepada Tuhan Yesus? Artinya kita membawa jiwa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus loh. Jangan bukan dari gereja A ke gereja B. Bukan, itu mereka dari gereja juga, jiwa-jiwa Tuhan Yesus juga itu. Itu enggak memenangkan jiwa, misalnya dari sini pindah ke sana, dari sana pindah ke gereja sini. Enggak memenangkan jiwa. Jiwa yang dimaksud di situ adalah jiwa baru yang belum mengenal. Itu, ayo, secara jujur, berapa jiwa yang kita pernah sudah bawa? Jujur saja dalam diri kita. Kalau saya puji Tuhan, dalam keyakinan saya baru satu aja. Kalau dibanding dengan apa ya? Jadi itulah Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita ke ayat terakhir. Ini guna Roh Kudus, fungsi Roh Kudus yang paling powerful. Yudas 1. Yudas soalnya satu saja ya. Yudas 18 sampai 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti
hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup, kita akan bandingkan dengan Roma 8 ayatnya yang ke-9. Ya, ini sebenarnya firman Tuhan ini, ya kita terbatas waktu memang. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ini perbedaan kita hidup dalam daging atau dengan roh. Melainkan dalam roh. Jika memang, baca baik-baik ini. Jika memang roh Allah, kalau boleh saya ganti, Roh Kudus sama ya, Roh Allah, Roh Kudus sama. Jika memang Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita, karena saya juga mau ya ada di dalamnya, jadi saya ganti ya, dalam kita, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, sama juga ini Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Sidang jemaat, kalau Anda tidak pernah bersaksi mengenai kebenaran Tuhan bahwa Dia satu-satunya juru selamat, Anda bukan milik Kristus. Anda tidak punya Roh Kudus. Tidak punya. Bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Tentunya kalau dibilang, saya sudah bilang, tapi saya sudah bersaksi, tapi belum ada. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bersaksi. Berarti Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Karena kalau tidak ada Roh Kristus dalam diri kita. Kalau kita tidak datang setia ibadah dengan janji kita sebagai imam, walaupun bukan tugasnya kita, pertanyakan ke dalam diri saudara, adakah Roh Kudus di dalam diri saya? Boleh saja kita di sini luar biasa berdiri di sini, luar biasa di dalam memuji Tuhan, luar biasa semua di dalam melayani. Tetapi kalau kita tidak setia, yang saya maksud kesetiaan di sini, kalau memang tidak ada halangan yang betul-betul mendesak, yang membuat kita tidak dapat ibadah, mungkin sakit, mungkin tidak ada di tempat. Tapi kalau hal-hal lain itu, berarti saudara telah memilih prioritas saudara berada di mana. Pertanyakan di dalam diri kita pada saat itu, saya kan ini sudah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak mudah, memang harus menderita. Walaupun saya di sini, di kantor saya ada ini, di dalam ini ada ini, tapi tidaklah dululah. Saya mohon Tuhan kasih saya kemurahan supaya saya bisa datang ibadah. Karena kalau tidak, bahaya ayat ini. Kita bukan milik Kristus, sidang jemaat. Artinya kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa kita melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah nanti. Kalau tidak punya Roh Kudus. Ini tidak main-main saya katakan. Saya hanya mengajarkan makanya kepada anak-anak saya bahwa carilah dahulu kerajaan Allah itu. Terserah nanti Tuhan akan membawa kamu kemana. Yang penting kamu sudah punya kerajaan Allah itu. Yang penting kamu sudah punya dasar. Terserah nanti Tuhan mau pakai kamu kemana. Dan kalau kita sudah punya Roh Kudus, mari kita cek terus. Karena kita ini manusia, lemah. Kadang-kadang kita juga bisa tergoda ya. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan kesalahan. Kadang-kadang begitu. Kita harus tetap cek. Ceknya bagaimana? Yaitu cas yang saya bilang tadi, datang beribadah, disitulah kita mengecas kerohanian kita. Dan itulah Roh Kudus. Ternyata dari yang kita belajari tadi, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa mengaku dosa, kita tidak akan bisa bertobat, kita tidak akan bisa dibaptis, kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Oleh karena itu sidang jemaat, sore ini kita masuk ke dalam doa penyembahan kita. Kita mohon kepada Tuhan, bagi mereka yang sudah menerima Roh Kudus, pertahankan, baharui terus, level up terus. Tapi bagi orang yang sudah mulai goyah, mari cas dia. Bagaimana? Datang beribadah, rajin dengarkan firman Tuhan. Supaya suara itu yang dulunya sudah besar terus akhirnya mengecil, bisa jadi besar lagi. Sehingga kita dikuatkan lagi. Dan orang yang mempunyai Roh Kudus, 9 buah roh itu harus ada. Harus ada.
Tidak boleh tidak. Benar seperti yang dikatakan oleh pengajar Ki Hadi, bahwa kasih itu memang terbesar. Terbesar dari segala. Karena kasih dapat menutupi banyak sekali kesalahan. Tapi itu semua tanpa Roh Kudus tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu mari kita datang merendah kepada Tuhan sekarang. Kita mohon kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta Roh Kudus itu. Bagi saudara, sekali lagi saya ulang. Bagi saudara, bagi sidang jemaat yang sudah mempunyai Roh Kudus, mari kita ngecek apakah Roh Kudus itu masih bersuara di dalam hati kita. Bagi yang merasa belum mempunyai Roh Kudus, minta. Karena dengan demikianlah baru kita dinyatakan milik Kristus, milik Allah. Sebagai milik Allah kita mewarisi kerajaan Allah dan dapat masuk. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi. Oh Roh El Kudus manunggal dalamku. Mari sidang jemaat silakan mengambil tempat, kita berlutut.